Royalti lagi masuk dari Contributor Fund, guys. Jadi alhamdulillah kita dapat duit lagi dari Contributor Fund. Kemarin saya dapat $100. Jadi kalau dikalikan, ya anggaplah kurs 16.000 ya, masuk duit 1,6 juta dalam semalam. Alhamdulillah ya. Nah, saya kemarin kan sempat share ya bahwa saya dapat kemarin berapa ya, payout 45, kalau nggak salah $25 dari Contributor Fund. Tapi yang kali ini murni Contributor Fund-nya 1,6 juta dalam semalam. Oke, jadi saya akan bahas kali ini buat teman-teman yang kemarin juga dapat duit downloadnya 0, tapi tiba-tiba dapat $1, $3, ada yang dapat $26. Bahkan si teman saya, si Mas Rizky itu dapat 600 berapa ya, hampir 10 juta dalam semalam. Baik, kita jelasin pelan-pelan lagi tentang Contributor Fund buat teman-teman yang masih belum ngerti dari manakah uang hantu ini berasal. Stay tune, guys. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Nama saya Bima Aditya. Jadi ya puji syukur ya, alhamdulillah kemarin saya dapat $100 up dalam semalam dari Contributor Fund. Dan ternyata masih banyak juga yang DM tentang dari mana uang ini berasal. Jadi buat teman-teman yang tidak paham tentang yang namanya Contributor Fund, ini adalah computer learning sesuatu gitulah pokoknya. Intinya ini adalah artificial intelligence, dimana para calon pembelinya ini kan sekarang tuh yang namanya AI itu kan banyak ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Dreamina AI, ada macam-macam ya. Saya pernah pakai beberapa platform dan semuanya worth it ya, bagus banget ya. Walaupun saya tidak berkecimpung di Adobe Stock, cuman setahu saya Adobe Stock itu memang sudah bisa menyediakan kita jualan foto AI. Nah, konsepnya berbeda dengan Shutterstock. Shutterstock ini setahu saya ya, kita belum bisa jualan, kita bikin foto AI terus kita jual gitu, setahu saya belum bisa. Tapi dia menangkap ada banyak karya-karya foto kita yang menurut Shutterstock itu tidak layak dimasukkan ke portofolio, artinya untuk pembelian manusia, company, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori namanya data licensing atau data katalog. Teman-teman bisa masuk ke dashboard ya. Dashboard itu jadi masuk ke website aja, submit.shutterstock.com, nanti masukin nama dan email. Kemudian ada di situ namanya data katalog gitu. Itu di situ ada banyak sekali foto-foto kita, dan saat ini saya punya mungkin sekitaran 400-an kalau nggak salah, 500-an ya data katalog itu. Dan setiap parsial fotonya, jadi misalnya nih saya ambil foto apa ya, saya contohin misalnya gini, oke, saya ada di depan, ini namanya tanaman pucuk merah kalau nggak salah ya. Nah, oke, saya foto ambil muka saya, tapi ternyata di belakang saya ini ada foto blur tentang daun. Nah, yang diambil blur daunnya. Itu namanya foto AI. Maka, kalau saya analogikan, kenapa di apps kita itu downloadnya 0, tapi tiba-tiba keluar angka gitu. Nah, karena saat ini yang saya baca itu, Shutterstock itu belum bisa mengenerate untuk foto AI ini, foto apa yang laku, bagian mana yang laku, dan digunakan untuk siapa, demografinya untuk siapa gitu. Ini belum bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah ketika ada foto-foto AI terkumpul gitu ya, terjual gitu, ini langsung aja dikasihkan royaltinya. Karena yang bekerja benar-benar murni robot, murni computer learning center, maka bukan semacam kayak kumparan beli foto saya, misalnya Halim Perdana Kusuma, bukan kayak begitu gitu. Atau misalnya Lonely Planet beli foto saya pada waktu kemarin di Hong Kong, bukan begitu. Ini benar-benar comot-comotan. Nah, AI ini kan industrinya besar sekali ya, dan saya pikir
Kalau buat orang yang zaman sekarang masih takut sama AI, artinya AI membunuh lah gitu. Wah, ini sayang banget itu. Ya, bulan lalu Oktober saya dapat kalau nggak salah 28 atau 25 dolar gitu dari AI. Bulan November ini saya dapat 103 dolar dari AI dalam satu malam. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa 25 dolar atau 100 dolar itu kecil ya angkanya ya. Jadi kalau kita, ini konsep bersyukur sih. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu itu selalu ke atas, maka teman-teman akan lupa bersyukur bahwa 100 dolar semalam itu angka yang kecil sekali. Bahkan mungkin untuk makan aja nggak cukup. Tapi di sekitaran tempat tinggal saya ini masih ada orang yang hidupnya satu keluarga, mungkin dengan istri, dengan anak dua. Ini yang 1,5 juta rupiah aja sebulan dicukup-cukupin. Nah, dari situ konsepnya saya merasa bahwa ketika saya dapat 25 dolar atau 400 ribu dalam semalam, atau kemudian sekarang saya dapat 100 dolar atau kurang lebih 1,6 juta dalam satu malam ya, itu satu angka yang besar sekali gitu, dan itu layak kita syukuri. Kalau misalnya saya nggak bersyukur, ya satu, saya tidak menghormati pekerja keras saya. Yang kedua, saya lebih seneng sih ngelihat sesekali ke atas, oh ya ada orang punya Mustang misalnya. Tapi saya juga kepengen bersyukur gitu bahwa saya bisa dapat 1,6 juta dalam semalam, itu satu angka yang luar biasa. Maka daripada saya sekedar melecehkan uang itu, saya lebih baik saya berterima kasih sama Gusti Allah bahwa saya termasuk orang yang terpilih gitu. Dan mungkin teman-teman di rumah juga adalah orang yang terpilih ketika bisa dapat 50 ribu dalam semalam, 300 ribu dalam semalam, atau bahkan hampir sama lah kayak saya, ini 1 juta dalam semalam. Buat teman-teman yang masuk ke dunia Shutterstock, waktu itu kan saya sempat tulis buku ya, jualan foto dengan Shutterstock. Itu tuh sebenarnya saya kepengen menularkan gitu ya. Satu semangat, satu spirit. Kenapa sih bahwa kita tuh sama-sama punya handphone, sama-sama punya kamera sederhana aja ya. Itu tuh sebagai jualan foto gitu. Jadi foto itu coba dijual. Coba itu belum tentu laku loh ya. Coba itu ya artinya kita mencoba. Kalau misalnya laku, alhamdulillah. Kalau belum laku, jadi tidak laku, bukannya tidak laku ya. Kalau belum laku, itu nanti jadinya jadi portofolio. Jadi semacam sebuah stok atau galeri foto yang kedepannya akan menjadi sebuah kayak apa ya, kumpulan karya-karya kita seperti itu. Nah, jualan foto dan Shutterstock itu saya tularin tuh di dalam ebook itu. Kenapa teman-teman sebaiknya sama-sama punya gadget yang kepengen cari side income, atau misalnya kepengen jalan-jalannya itu tidak mubazir hanya sekedar buang duit, cobalah foto-fotonya dijual. Karena dari setiap karya kita itu pasti ada satu badan company atau mungkin AI yang membutuhkan karya teman-teman di rumah. Walaupun sesederhana kayak tadi saya contohin, jadi pucuk merah tapi blurnya gitu. Nah itu tuh kepake di foto-foto AI di Dreamina itu, segala macam itu kepake. Lalu tekniknya saya sempat share ya di ebook itu juga. Cuma kalau misalnya mau lebih detail sih yang Shutterstock sih, itu detail banget. Jadi komposisi, setting kameranya, setting handphonenya, itu semua saya ajarin di situ. Teman-teman bisa download, linknya ada di bawah. Nah, AI lagi AI. Kalau saya waktu itu pernah, saya lagi main ke Ciputat, saya ketemu Mas Fajrul di satu cafe gitu. Kita bikin satu pertanyaan cepat. Fajrul tuh sukanya bikin challenge gitu lah. Dia bilang, Mas Bima, foto portofolio biasa apa data licensing? Saya bilang data licensing. Jadi zaman itu tuh saya udah bilang bahwa data licensing aja gitu, karena data licensing atau AI ini adalah kontributor fun ini ya. Ini industri masa depan ini. Yang namanya AI itu sekarang gila guys. Teman-teman mau analisis saham bisa, teman-teman mau bikin fasad bangunan di dunia arsitektural bisa, teman-teman mau ngapain aja bisa. Teman-teman mau bikin video klip, teman-teman mau bikin foto produk, semuanya bisa pakai AI. Jadi ini bukan industri main-main gitu. Ini sebuah mungkin keajaiban dunia ke-9 mungkin ya. Maka dari itu, mulailah bikin stok foto. Karena jangan khawatir, ada 2 pembeli
kalau misalnya pembelinya ini, kalau foto-fotonya eligible untuk portofolio, maka pembelinya adalah company. Al Jazeera, Lonely Planet, mungkin RCTI, SCTV, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika fotonya ini dinilai sama Shutterstock atau Getty, kan mereka sekarang merger ya, itu sebagai foto yang layak untuk diperjualbelikan untuk kebutuhan industri AI, maka ini akan masuk ke data licensing. Sesederhana itu. Jadi sekarang ini hampir tidak ada karya foto yang gagal kecuali memang menyalahi aturan teknis fotografi misalnya atau hukumnya. Jadi misalnya di situ ada orang yang ngomongnya tentang nama perusahaan misalnya Jarum segala macam atau misalnya Sampurna segala macam gitu. Itu kalau audionya kita nggak ilangin itu masuk copyright. Makanya itu harus dijadikan harus dihilangin lah kurang lebih begitu. Maka harus semangat bikin stock foto, bikin stock footage karena duitnya benar-benar nyata. Mudah-mudahan semua teman-teman semua di rumah tambah semangat. Nah, sekarang PR-nya adalah tentang bagaimana kita ini mencairkan uang karena katanya Shutterstock mau diblokir, Getty Image juga mau diblokir sama pemerintah. Saya kadang-kadang suka nggak ngerti deh, mudah-mudahan ada pemerintah yang mendengarkan ini ya, bahwa dulu mungkin 15 tahun yang lalu kalau pemerintah mungkin tahu ada namanya Vimeo. Vimeo itu portal untuk belajar videografi, itu keren banget. Itu juga diblokir. Terus kemudian PayPal juga sempat diblokir. Maksud saya begini, kalau mau ngeblokir itu, ya situs-situs yang banyak madorotnya lah, banyak negatifnya lah. Tapi kalau Shutterstock itu, kalaupun kami ini belum bisa bayar pajak kan di bawah 500 juta kan kami ini kan belum layak bayar pajak gitu. Ya tolong jangan ditutup platformnya. Tapi ini non sewu, ini belak-belakan as a friend to friend aja. Saya anggap pemerintah mungkin teman saya juga gitu ya. Saya masih punya cara dan banyak sekali teman-teman di luar sana tuh yang masih punya cara untuk membuka blokirnya pemerintah itu punya cara karena websitenya pemerintah juga tidak sebagus yang dibayangkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman pemerintah sana juga paham bahwa ini adalah industri untuk ekonomi mikro. Jadi ini banyak sekali membuat orang-orang Indonesia itu tidak menjadi pengangguran, tidak harus bekerja sebagai ASN atau mungkin kerja di BUMN, tapi mendidik orang-orang Indonesia ini menjadi sangat mandiri gitu. Kita berjuang dapat mungkin 300.000 semalam, 50.000 semalam, dan ini dari hal-hal berjualan kreasi karya fotografi dan footage. Tapi saya overall gini deh, ini buat teman-teman, saya akan ajarin bagaimana saya tetap bisa membuka portal yang diblokir sama pemerintah. Jadi kita pinter-pinteran aja. Nanti saya akan bahas bagaimana ketika pemerintah memblokir PayPal, di waktu yang sama saya tetap mencairkan uang saya lewat PayPal. Nanti kita bahas di vlog berikutnya, so sampai ketemu minggu depan deh. Sampai ketemu beberapa hari lagi. Saya akan bahas bagaimana cara kita membuka blokir itu atau bagaimana caranya walaupun pemerintah ngeblokir situsnya, tapi kita tetap bisa buka khususnya Shutterstock. Sampai ketemu guys.